apa-apa Bang Jumaya. Dengar. On cam ya. Nggak usah. On cam ya. Setelah kemudian arah kutukannya itu harusnya on cam ke aja Anda. nggak apa-apa Bang Juma. Setelah, aduh, ngapain sih orang ini? Saya tidak butuh saya tidak butuh orang ngotot-ngototan, Bang. Saya butuh orang yang cerdas. Ketika kutukan, silakan lanjut. Ketika kutukan Tuhan itu harusnya diarahkan kepada Anda, kutukan segera diambil oleh Yesus. Yesus langsung memutus tali kutukan Tuhan kepada Anda. Yesus pasang badan. Bapak, jangan kau kutuk ini pengikutku. Aku yang menanggung kutukan itu. Nah sekarang, kalau itu terjadi, kutukan Tuhan jatuhnya kemana sekarang? Ya, oke, saya jawab Bang Juma ya. Iya, silakan. Boleh, saya jawab. Gini Bang Juma, saya tadi sudah jelaskan, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, ya. Dalam karya keselamatan itu banyak manusia-manusia yang tidak menerima atau tidak percaya ajarannya dia. Makanya orang-orang yang anti terhadap dia itulah yang mengutuk dia. Kok nggak nyambung ya? Ya, nyambung lah. Dengar. Jadi Yesus yang menyalibkan itu kan. Tunggu dulu, Bang. Tunggu. Anda yang dengarkan saya atau Anda turun? Anda yang dengarkan saya. Saya bukan jemaat Anda yang Anda harus bodoh-bodohi kayak gitu. Kenapa orang yang menolak dia yang tanggung? Ada bahlulnya juga Bapak ini. Yesus itu menanggung dosa orang yang menolaknya atau Yesus menanggung dosa pengikutnya? Apaan sih? Udah turunkan aja, Dek. Turunkan. Orang sakit jiwa ini, gak mau mendengar. Kamu ke neraka aja. Tolong, kalau diskusi itu jangan ngotot lah. Coba Anda bernarasi, Anda sadari narasi Anda itu. Yesus turun ke bumi menyelamatkan manusia. Yang mengutuk Yesus siapa? Yang menyalibnya, yang menolaknya. Katanya dia turun menanggung kutuk kalian. Dosa-dosa kalian yang harusnya kalian yang menanggungnya ditanggung oleh Yesus. Sekarang saya tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Orang yang menolaknya. Apa logikanya ini? Yesus turun ke bumi menyelamatkan manusia. Ya, siapa yang diselamatkan? Yang menolaknya. Kan kampret. Yang diselamatkan itu yang menerimanya, tuyul. Orang-orang yang menerimanya ini, dosa-dosanya ditanggung oleh Yesus. Kenapa pula yang mengutuk Yesus orang yang menolaknya? Katanya dia turun untuk menanggung kutuk yang harusnya ke kalian. Harusnya kalian yang dikutuk Tuhan. Tapi Yesus dengan kasihnya mengambil alih kutukan itu dan memberikan kutukan itu kepadanya. Betul? Betul nggak? Betul. Nah, sekarang yang mengutuk Yesus siapa? Kan kalau kalian yang kutuk kalian itu Tuhan. Yesus tak mau Tuhan mengutuk kalian, maka diambil alih kutukan itu kepada Yesus. Sekarang Yesus yang kutuk siapa? Kok larinya ke orang-orang yang menolaknya? Kan gila yang tadi itu. Sinting dia itu. Sekarang yang mengutuk Yesus siapa? Nah, jangan kau bilang Tuhan. Nanti lidahmu dipelintir sama Tuhan. Tuhan tidak mungkin, Bapak nggak mungkin mengutuk anak yang dikasihi. Ayo, gunakan akalmu. Tapi akal jangan akal-akalan. Kayak tadi itu, modal kacamata, kepala sudah licin, gak ada isinya. Ngotot lagi. Dosa yang ditanggung Yesus, dosanya Kristen yang percaya kepadanya. Gergetan juga kan jadinya aku. Dosa yang ditanggung Yesus adalah yang diselamatkan yang percaya kepadanya. Jadi pelaku-pelaku dosa yang percaya kepada Yesus, itu dosanya diambil alih oleh Yesus. Begitu ditanya siapa yang mengutuk Yesus, orang yang menolaknya bede. Betul-betul lah. Cobalah saudara-saudaraku ya. Kalau Anda bernarasi, apa yang digoyangkan oleh lidah Anda itu coba dicerna oleh otak Anda sendiri. Supaya nyambung gitu loh. Sekarang kesimpulannya gini.
yang harusnya dikutuk kalian. Yesus Tuhan kalian turun ke bumi tuh, mengambil alih dosa kalian. Tuhan Bapa batal mengutuk kalian. Kenapa Tuhan Bapa batal mengutuk kalian? Karena kutuk yang harusnya untuk kalian itu diambil alih oleh Yesus. Dan Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib tuh. Berarti pertanyaannya tidak salah. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Kalau kalian kan Bapa Elohim. Nah, Yesus siapa yang mengutuknya? Atau jangan-jangan itu hanya fitnah Paulus? Agar supaya kalian merasa, wow Yesus, thank you, terima kasih. Padahal itu bisa jadi hoax. Gak ada itu cerita-cerita aja yang dibuat-buat. Bisa jadi kan? Bisa. Karena pertanyaannya, siapa yang berani mengutuk Yesus? Yesus manusia suci. Dia dikasihi, kemuliaannya sebelum dunia ada. Sudah ada kemuliaan dia. Tuhan berkenan kepadanya. Bapa tidak meninggalkan dia. Tidak membiarkan kemudian sengsara dan seterusnya. Kok dikutuk pula? Kalau itu Yesus asli, yang mengutuknya siapa? Ada tadi yang mengatakan, orang-orang yang menolaknya, orang-orang yang menolaknya, kok rendah kali Tuhan kau? Penolaknya pula yang mengutuknya. Sampai dia harus mati secara terkutuk di atas salib. Kan aneh kan? Pencipta langit dan bumi yang benar, hanya mengutuk orang yang berdosa. Mengutuk orang yang bersalah. Contoh, Anda lihat di dalam di Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu yang dikutuk Tuhan. Ini ke orang benar pula yang dikutuk. Kecuali Yesus yang kalian sembah adalah Yesus yang diceritakan di dalam kitab Talmud milik saudara kita Yahudi. Itu betul itu. Tapi apakah betul kalian menerima Yesus yang ada di Talmud itu adalah sembahan kalian? Ayo, kalau itu yang betul, berarti betul-betul dikutuk sama Tuhannya Yahudi, Tuhan kamu itu berarti. Berarti Yod-Heh-Vav-Veh dalam hal ini Hashem telah mengutuk Tuhannya Kristen. Kalau itu betul. Tapi kalau Yesus asli yang kalian sendiri mengatakan, kepadanya aku berkenan, inilah anakku yang kukasihi, kemuliaannya ada pada sisiku sebelum dunia ada, dia adalah jalan kebenaran hidup, dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Tidak mungkin orang terkutuk menjadi jalan menuju kepada Tuhan yang Maha Suci, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itulah saudaraku, tolong bernarasi itu yang masuk logika dan berdasarkan dalil. Siapa yang mengutuk sembahan kalian gitu loh. Bang Amir Rambe, selamat malam. Selamat malam, Pak. Agamanya apa, Bang? Islam, Pak. Agamanya. Agama Islam. Oke, izin saya turunkan dulu Bang ya, biar kita naikkan teman-teman Kristen ya. Iya ya, Pak ya. Assalamualaikum Bang Amir, sehat selalu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat abangku. Oke, Bang Afri Wandi, Islam atau Kristen? Abang? Oke, mungkin salah tekan ya. Coba moderator monitor dong di bawah. Ini banyak yang kirim permintaan nih. Dinaikkan aja. Nanti kalau misalkan Muslim, biar kita gantian. Kita naikkan teman Kristen. Moderator 2, Holik sama Kang Zoker, tolong bantu dinaikkan. Semua yang minta naik itu naikkan aja. Biar kita tahu warnanya apa. 3 atau 1 gitu. Silakan moderator. Dinaikkan aja semua tuh. Oke, ada Bang Toba. Toba ini Kristen atau Muslim agamanya, Bang Toba? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Zuma. Sehat abangku. Oh, sehat. Semoga Makasih. perjuanganmu dunia akhirat Amin. diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bang Toba, ada lagi yang mau disampaikan? Biar kita naikkan teman-teman Kristen. Saya berdoa semoga Bang Zuma sehat selalu dalam memperjuangkan agama Islam. Amin. Amin amin ya Rabbal. Hanya itu aja itu Bang Zuma. Salam dari saya dari Sumatera, Palembang. Masya Allah. Masya Allah. Makasih abangku. Iya, sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ada Bang Leon Encel. Selamat malam. Agamanya Kristen atau Muslim, Bang? Bang Ilo. Bang Ilo. Selamat malam, Bang Ilo. Bang Putrat, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Monitor. Muslim Kristen, Bang? Muslim, alhamdulillah. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, saya cuma berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala kepada Bang Suma yang selalu saya ikuti dia punya live. Tetap semangat. Indahku insyaallah. Amin. Allah Subhanahu wa taala Amin. bersama Makasih Anda. bang. Makasih. Demikian, assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman Kristen yang pengen naik, kirim permintaan silakan. Ini banyak kali. Moderator monitor dong. Moderator, kalau kewalahan bilang ya. Ada Abak Sibian, selamat malam. Bian Coma. Assalamualaikum Bang dosen, Bang Zuma. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini cuman menghimbaukan kepada saudara-saudara muslim di bawah, tolonglah jangan dikirim permintaan naik. Itu sama saja dengan menghambat. Kok dong? Siapa itu yang tarik orang ke bawah ke Dede? Bang Andi. Wih, kok dong? Tarik. Ayo, silakan teman-teman Kristen. Ada Bang Madu nih, Kristen kali ya. Halo Bang Madu. Halo Bang, satu Bang. Selamat malam Bang. Selamat malam. Satu. Ya, Iya, satu Bang ya, bukan tiga ya. ya satu. Oke. Halo Bang Oke lah, Suma, izin. Halo juga. penggemar lama Silakan ini, Bang. Tapi baru ini dapat bicara sama Bang. Siap. Makasih ya bang. Sehat selalu ya Bang. Iya, makasih bang. Sama-sama doa yang sama. Ya, coba itu Bang. Siap. Makasih Bang Madu ya, izin turunkan. Ya. Assalamualaikum Bang Madu. Waalaikumsalam. Waduh. Kejam kali moderator. Ya, selamat malam Ucen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru ketemu dengan Bang Sumen. Seling saya nonton live-nya, sedang juga. Wih, weh. Kok dong? Ini harus tegas memang ini kalau kayak gini ya. Ya Allah ya Karim. Moderator sabar dulu ya, moderator ya, jangan langsung. Oke, coba gimana ya, teman-teman ini Muslim semua nih yang kirim permintaan ini. Ini kerepotan kita ini kalau kayak gini teman-teman Muslim. Karena kita naikkan, kita turunkan, terus handphone juga berat kalau banyak yang kirim permintaan. Izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu, nanti ada waktu kok. Kalau untuk silaturahmi dengan Bang Zuma itu ada waktu disiapkan nanti. Entah itu sebelum melaksanakan ibadah puasa atau setelah kita puasa Lebaran. Jadi untuk sekarang ini biarkan Bang Zuma itu diskusi sama teman-teman Kristen, kawan-kawan Muslim. Izinkan Bang Zuma, berikan beliau ruang untuk diskusi. Teman-teman Muslim menyimak dulu di bawah gitu loh. Izin ya kawan-kawan Muslim ya. Gimana nih Bang Andi, naik dong Bang Andi. Ada Bang Andi nih di bawah. Nyate man. Wadidaw.
Astagfirullah ya Allah. Ini gimana? Gimana ini? Oke, Bang Germot, agamanya apa, Bang? Assalamualaikum, maaf Pak, salah pencet Pak. Bang Germot. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Germot ya. Wah, langsung di ngeri kali moderator ini. Bang WTP, selamat malam, Bang. Halo. Oke. Firman Towohan coba kita naikkan. Moderator ini tumben keren kali moderator ini di bawah. Assalamualaikum. Ya, Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Beko dong. Kejam kali. Ini 3 detik, tarik ke bawah teman-teman. 1. Wih, kenapa gue yang dijambak? Ini Kesini, harus Bang Bang, Andi kesini. ambil alih nih. Duduk Bang Bang Andi, sini. ambil alih dulu Bang Andi. Aku ke mantu-mantu aja. Ambil alih Bang Andi. Untuk naikkan ada moderator 2 di bawah, nanti dibantu Bang Andi. Ada Zoker sama Holik. Itu dilarang katanya Bang Andi, turunin katanya Muslim itu. Tuh kan. Itu Umi juga Jangan Bang suruh Andi turun. penguasa, jangan. Bang Andi Bang penguasa di Andi, sini, jangan. kalau ada di Komal itu non Muslim yang tidak tahu kalau dia Komal ini lagi live, itu akan tahu dari channel Bang Andi gitu teman-teman. Lagian Bang Andi ini kan panitia neraka juga beliau ini. Panitia kudus, panitia apa sih? Panitia kutuk. Ya panitia kutu itulah, tahu siapa yang dikutus, siapa yang ke neraka kan gitu. Tadi jawaban si Sel itu onken pula lagi. Yang mengutuk Yesus itu orang yang menolak Yesus. Enak kali dia. Enak kali dia. Dia yang ngambil enak-enaknya baru kita yang dituduh. Enak kali dia. Kurang asem dia tuh orang. Kalian lah, mana buktinya? Kalau mereka, coba kita lihat dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kita ini siapa? Ya orang yang percaya, mereka lah. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Alah, kalian ternyata yang membuatnya menjadi kutuk. Masalah generasi. Demi untuk supaya dia terlepas dari kutukan. Iya. Maka Yesus yang menjadi istilahnya menjadi tumbal gitu loh. Iya, yang menanggung. Yang menanggung. Aduh, parah ini. Teman-teman kita ini parah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Gurunda, Pak dosen, Bang Andi. Ini buat teman-teman di bawah, maaf ya kalau umpamanya saya sedikit kejam gitu ya. Karena dari tadi saya udah typing di bawah, yang Muslim tolong ditahan dulu. Kalau yang Muslim naik semua nanti nggak jadi diskusi, nanti nggak ada edukasi akhirnya buat kita di bawah. Jadi mohon pengertiannya untuk yang Muslim, sementara yang kepencet dibatalkan dulu permintaannya, ya. Izin semuanya, mohon maaf kalau umpamanya nanti saya yang Muslim saya turunkan, saya bukannya kejam, mohon maaf karena saya sudah kasih typing di bawah, yang Muslim ditahan dulu, biar ada edukasi buat kita. Biar jadi diskusi malam ini. Terima kasih semuanya. Mantap Muslim kali. Maaf ya Gurunda, izin turun lagi. Pak dosen, Bang Andi izin. Ya, mantap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kitabnya Yahudi kan yang dikutuk oleh Elohim kan orang yang bersalah ya banyak ya. Iya. Iya. Kalau di Islam yang dikutuk adalah setan, iblis. Siap. Kalau di Galatia 3:13 Kristus. Jadi ada 2 pertanyaan, siapa yang dikutuk dan siapa yang mengutuk. Memang sulit dijawab. Serba salah membalikkan kebenaran gitu loh. Kecuali jujur. Jujurlah.
Datanglah menjawab jujur supaya nggak ada perdebatan. Misalnya contoh jawaban jujur nih. Yang dikutuk itu adalah Kristus. Demi dosanya kamu, ya Yesus dikutuk. Yang mengutuk siapa? Ya dosamu. Ya termasuk kamu kan gitu. Itu jawaban jujur, kelar sudah. Jangan lempar batu sembunyi sendal. Nggak enak loh ngambil sendal orang, kan gitu. Jangan kayak Mas Pandi gitu loh. Tiap hari Jumat ganti sendal baru. Sendal lusuh dibawa hari Jumat, pulang-pulang sendal baru. Makanya di rumahnya itu sendal baru semua. Yang baru naik silakan. Yang baru naik silakan. Hoi, Pak Rusman. Ada yang mau disampaikan, Pak Rusman? Gak ada bang, salah pencet. Oh gitu, udah ngomong bang kalau dipanggil. Oke, makasih ya Pak Rusman. Yesus Christ silakan, selamat malam. Yesus Christ, selamat malam bro. Ya. Malam-malam bang. Iya malam. Silakan berbicara bang. Ini temanya apa ini bang? Siapakah yang dikutuk di tiang salib dan siapa yang mengutuk itu? Silakan. Maksudnya kutuk bagaimana ini bang? Tidak ada yang dikutuk di kayu salib bang. Cuma silakan dijelaskan. Itu di kitab abang itu ada tertulis tuh. Kutuk di mana bang? Coba jelaskan Galatia dulu. 3 Dari nomor mana 13. dalilnya bang? Galatia 3 nomor 13. Coba baca bang. Waduh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus ini dikatakan tergantung di atas tiang salib, dia mati dengan jalan kutuk. Kenapa? Karena selamanya yang disalib itu pasti adalah orang yang dikutuk. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mengutuk Tuhan Anda, kan gitu bang? Mute itu bang, Jesus. Oke silakan. Tidak ada yang mengutuk bang. Tertulis Dia begitu. sendiri yang. Dia sendiri yang mengutuk dirinya gitu. Iya begitu bang. Bagaimana itu? Kan dia menebus kita dari, kan sebagai Kristen, sebagai kaitnya itu Allah adalah Tritunggal. Jadi Tuhannya Allah Bapa. Oh, Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak. Ya begitulah kira-kira bang. Kejam kali tuh si Bapak ini. Apa memang ada konsepnya Tuhan Bapa mengutuk orang yang benar? Yesus ini kan orang benar. Apakah ada konsepnya orang benar di dalam agama saudara itu dikutuk sama Tuhan? Tidak ada sih bang. Susah dijelaskan bang. Iya memang susah, kecuali nih maaf, yang digantung di tiang salib itu pendosa. Seperti Yudas, wajar kalau itu dikutuk sama Tuhan. Tapi kalau Yesus, tak ada alasan Yesus dikutuk. Yesus itu orang benar. Siapa yang berani mengutuknya? Kecuali yang disalib ini bukan Yesus, tapi ngaku-ngaku Yesus.
wajar kalau dia dikutuk. Atau yang disalib ini adalah iblis, wajar karena memang hanya iblis yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi kalau Yesus dikutuk Tuhan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Di dalam kitabnya Yahudi Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, Kristen ini adalah orang yang bersalah misalnya. Tidak mungkin kalian itu dibenarkan dan Yesus yang orang benar ini yang dikutuk, itu nggak mungkin. Justru sebaliknya, ketika orang benar ini terancam untuk dizolimi, dibunuh, digantung, maka yang menggantikannya adalah orang zalim dan orang benar ini diselamatkan. Yang menggantikannya adalah, yang menebusnya adalah orang yang bersalah. Jangan dibalik, orang bersalah yang harusnya disalib, diganti dengan orang benar. Itu pola yang mana itu? Itu bukan pola ajaran dari Yahudi. Begitu saudaraku. Jadi heran aja sih kalau ada Tuhan dikutuk oleh Tuhan. Tuhan senior mengutuk Tuhan junior. Alamak. Ada Mbak Ito Lampir. Itu Lampir pula. Mbak Carolina, silakan buka mute-nya. Selamat malam Ito. Halo Ito. Halo. Selamat malam Gerandong. Kamu kan Gerandong. Iya Ito, mau belajar Ito, silakan Ito. Oke, tadi siapa tadi dia salah berkata itu dikutuk Tuhan, dikutuk Bapa Yesus, katanya itu salah itu. Jadi di Galatia 3 ayat 13 itu menyatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadikan kutuk bagi kita, karena terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus menanggung hukuman kutuk yang seharusnya kita terima karena dosa kita, agar kita dapat dibebaskan dari hukum Taurat dan menerima berkat melalui iman, bukan melalui perbuatan. Ya, itu artinya poin-poin penting dari Galatia 3 ayat 13 ini. Kutuk hukum Taurat, semua orang berada di bawah hukum Taurat. Jadi Taurat karena tidak ada yang bisa memenuhinya secara sempurna, dan pelanggaran hukum Taurat kematian, berarti kematian. Penebusan oleh Kristus, yaitu Kristus menggantikan kita dan menanggung kutuk itu sendiri di kayu salib. Nah tuh, ya? Menanggung kutuk. Kemudian penebusan oleh Kristus, Yesus itu menggantikan kita dan menanggung kutuk itu. Itu menanggung kutuk lagi. Ya, menjadi kutuk, dia mengambil. Ya, menjadi kutuk lagi. Bukan ada yang mengutuk dia, tapi dia mengambil. Bagaimana orang suci itu menjadi kutuk kalau tidak ada yang mengutuknya? Nah, orang yang bisa menebus dosa manusia adalah orang yang suci. Nah, makanya orang yang sesama berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Di mana itu Tuhan mengutuk orang suci? Dia orang kudus, maka bisa dia menjadi Tuhan sebagai orang yang berdosa. Di mana Tuhan mengutuk orang yang benar? Di mana? Tidak ada dikutuk, dia tidak terkutuk, dia mengambil kutuk manusia. Ya, katanya kutuk yang ada pada Anda diambil oleh Yesus. Nah, sekarang jadi siapa dia yang dikutuk? Terkutuk, tetapi dia menanggung kutuk. Menanggung sama dikutuk itu beda, ya. Apa bedanya? Coba. Kamu bisa berbahasa Indonesia enggak? Coba jelaskan aja ke saya, apa bedanya menanggung kutuk dengan kutuk itu, apa bedanya? Bedanya orang yang terkutuk itu orang yang memang dia melakukan dosa, itu dia terkutuk. Tapi orang yang mengambil kutuk, dia adalah orang yang kudus, tapi dia mau menebus dosa-dosa itu. Cerita apa ini? Burung-burung? Nah, ceritamu yang burung-burung, kamu yang sekarang begini. Saudari ini adalah pendosa. Contoh, saudara pendosa, sehingga Tuhan mengutuk Anda, betul? Betul. Nah, sekarang Tuhan mau mengutuk siapa? Ketika Anda pelaku dosa, lalu kemudian dosa Anda itu ditanggungkan ke Yesus, lalu yang dikutuk Tuhan siapa sekarang?
Orang yang berdosa itu adalah manusia yang kecil, dan mereka terkutuk dari sejak Adam dan Hawa. Kemudian Yesus berkata, Allah Maha Kuasa itu berkata, karena ini bukan begitu besar gereja, kasih Allah akan ini dunia ini bukan sehingga gereja, mengaruniakan anaknya yang ini tunggal. bukan Nah, di sinilah gereja, dia mengambil kutuk itu. ini bukan gereja. Anda Ya. pandai-pandaian bawa Adam lah segala macam, ini bukan gereja. Anda pelaku dosa yang sejatinya dikutuk oleh Tuhan. Tetapi Tuhan membatalkan kutukannya terhadap Anda karena dosa itu beralih ke Yesus. Sekarang Tuhan mengutuk siapa? Ketika dosa itu sudah ada di Yesus, siapa yang dikutuk Tuhan? Dikutuk Tuhan. Tidak ada yang dikutuk Kutuk itu kan Tuhan. dari Adam dan Hawa. Kutuk Terus itu dosa dari Anda Adam tadi dan mana? Hawa. Dosa tadi Anda mana? Dosa tadi Anda mana? Dosa kan udah diambil Tuhan, yang kita Nah, kan diambil adalah Yesus, dosa. diambil Tuhan alih ambil kutuk Yesus. itu. Sekarang ketika Yesus yang mengambil alih kutukan itu, berarti Tuhan mengutus siapa sekarang? Tidak ada yang dikutuk, tidak ada dikatakan. Lah, dosamu mana? Dosamu mana? Dosamu Tapi tadi mana mana? ayatnya? Mana ayatnya Tuhan dikutuk? Mana? Lah itu tadi Galatia 3 nomor 13. Kan nggak ada katanya Tuhan dikutuk. Mana ada ayat itu? Kamu mengatakan Orang yang digantung siapa? Tuhan dikutuk. Orang yang digantung di situ siapa? Dia mengambil kutuk kita, dia menjadi Banyak cerita. Yang terkutuk. digantung Dia di situ mengambil, siapa? mengambil. Itu bisa Yang beda dengan dikutuk. digantung di Beda ya, situ beda. siapa? Itu berbeda. Yang digantung di situ siapa? Hah? Ya gantung, gak usah kau tanya lagi anak kecil. Yesus Yesus itu mengambil kutuk Saya tidak manusia. tanya itu. udah tutup. Yang digantung di situ siapa yang digantung? Tidak usah kamu cari digantung siapa. Tidak tetapi Yesus bisa itu mengambil karena kutuk. Tidak pernah dalilnya jadi dia dikutuk. Dia orang sebab kudus. ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Nah sekarang siapa yang digantung di situ? Anda atau Yesus? Anda yang digantung atau Yesus? Teman-temannya yang di sebelah kanan kirinya Yesus memang dia terkutuk. Dia memang berdosa. Mulai Pada ngaco. zaman itu orang yang bisa itu orang yang berdosa, orang yang terkutuk. Betapa Tapi Yesus tidak beratnya pernah berdosa. Dia mengambil teman-teman. kutuk manusia. Cuma modal congor doang. Congor Sekarang itu yang modal digantung. Mana Sekarang yang ayatnya Yesus digantung dikutuk? Mana Anda ayatnya pelaku dikutuk dosa Tuhan? Nggak ada, kan? atau Kamu yang Yesus yang mencongor. digantung? Hei, Kau yang congor. yang digantung di situ Anda atau Yesus? Mulai ngaco dia. Padahal ini edukasi supaya Anda itu bisa waras. Jelas dikatakan diambil kutuk kita, dia mengambil, ya. Kamu yang Berarti congor, kamu berbuat, Yesus ketika dikutuk. kutuk Anda, ketika kutuk Tuhan yang ada pada Anda diambil oleh Yesus, sekarang yang dikutuk siapa? Bukan dikutuk dia mengambil dosa itu, bukan dikutuk. Artinya bedanya begini loh. Kamu tetapi kutukmu itu dia tanggung di kayu salib supaya kamu tidak binasa. Yesus itu yang disalibkan. Betul? Kenapa memang dia disalib? Kan sudah jelas dia disalib. Kan tertulis terkutuklah orang yang digantung. Terkutuklah orang yang digantung. Itu siapa itu yang digantung, yang terkutuk itu siapa itu? Siapa itu? Jujur dong. Mau mute. Yesus itu mengambil kutuk. Dipelintir lagi. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya tidak begitu. Jangan cocokologi. Kami nggak bisa ditipu. Dalilnya bukan begitu. Dalilnya adalah terkutuklah orang yang digantung. Kamu yang congor. Itu yang tertulis di situ, saudari. Itu di situ memang terkutuk orang yang digantung. Nah, siapa yang digantung? Siapa yang digantung? Pada zaman itu memang siapa yang digantung? Siapa yang digantung di situ? Mau siapapun digantung, dia adalah kudus, tetapi dia mengambil kutuk. Bagaimana ceritanya dia kudus? Sementara tertulis terkutuk kok kudus? Makanya yang digantung ini bukan Yesus. Makanya kau tuh belajar dari kejadian sampai akhir. Dia kudus, dia itu Allah. Sampai kamu jadi apa? Jadi Kristen manusia. Gitu. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, terkutuklah orang yang digantung. Sekarang yang digantung ini siapa? Allah Maha Kuasa. Yang digantung ini siapa yang digantung? Gak usah lebay. Gak usah lebay kau. Jangan jualan obat. Ini bukan gereja. Ini bukan jemaatmu di sini. Ini orang-orang berakal sehat. Yang digantung ini siapa yang digantung? Yang digantung. Yang digantung itu siapa? Yang digantung itu siapa? Hah?
Yang digantung siapa yang digantung? Yesus atau bukan yang digantung? Daripada udah jawab. Ya kamu nggak bisa menjawab. Yang molor. Yang digantung ini Yesus atau bukan? Kamu udah 1000 kali ku jawab. 1000 kali ku jawab tadi. Coba sekali lagi saya minta. Sekali lagi. Yang digantung ini Yesus atau bukan? Yesus. Nah. Apa rupanya? Nah, berarti dia yang terkutuk. Mengambil kutuk. Mengambil kutuk. Beda terkutuk dengan mengambil. Kamu berkata tertulis. Ngerti Tertulis. Kau, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia tidak terkutuk. Dia tidak pernah melakukan dosa. Tidak tertulis begitu. Tertulisnya begitu. Mengambil kutuk menurut mengambil kutuk. Tapi tertulis begitu. Terkutuklah begitu orang. Memang itu pada masa itu dia menerangkan bahwa masa itu orang yang terkutuk itu yang digantung. Orang yang melakukan dosa itu harus digantung. Terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung Yesus. Kenapa Yesus? Emang siapa? Kenapa dia tergantung? Kenapa dia tergantung? Kenapa dia terkutuk? Karena seluruh dosa-dosa Kristen sedunia ditanggung sama dia, betul? Maka wajar kalau dia terkutuk, betul? Berarti sembahanmu terkutuk. Begitu. Terima kasih Anda sudah mengakui. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengakui Tuhan Anda adalah Tuhan terkutuk. Pertanyaan saya, Tuhan Anda yang terkutuk itu. Otakmu itu yang somplak dan bilang dia mengambil kutuk. Tadi katanya seluruh dosa Kristen ditanggung sama Yesus. Iya, tapi dia bukan terkutuk. Terkutuk dong dia. Beda mengambil sama terkutuk. Terkutuk dong dia. Mengambil dengan terkutuk. Ya, beda. Sekarang kan Kamu tadinya Anda. Tadi Anda yang dikutuk. Tapi kutuk itu diambil sama Yesus. Berarti sekarang yang terkutuk iya Yesus. Terkutuk itu adalah yang melakukan dosa. Nah, Yesus tidak melakukan dosa kan? Iya, dia mengambil. Harusnya yang digantung di situ siapa? Bukan digantung. Anda kan? Iya. Anda kan yang harusnya mati tergantung terkutuk di situ kan? Betul? Iya. Siapa yang menggantikan Anda di situ? Yesus Kristus. Nah, berarti yang terkutuk di situ siapa? Itu makanya dibilang mengambil itu beda dengan terkutuk. Beda ya. Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Dia karena kasihnya, karena kasih yang besar. Generasi, inilah kamu. Kau lemparkan tai ke muka Yesus, habis itu kau berpura-pura. Enggak loh, yang kulemparkan itu keju loh. Yang kulemparkan ke Yesus itu bukan dosa kutuk aku loh, tetapi kemuliaanku yang aku lemparkan ke Yesus. Dasar penyesat. Dasar kau memang mau congor aja kau. Betul lah, saya doakan kamu mudah-mudahan kau tidak selama 3 bulan. Betul-betul. Kau jelas-jelas melemparkan dosa kutukanmu kepada Yesus sampai dia harus tergantung dengan cara kutuk di salib. Sekarang kau berpura-pura Yesus tidak dikutuk lah. Dia jadi ngapain rupanya? Katanya dia menggantikan kamu. Di mana kamu itu yang harusnya disalib dengan jalan terkutuk. Ketika Yesus yang menggantikan kamu, kau pura-pura dia menggantikan aku. Kutuk yang harusnya ke aku itu digantikan aku. Aku yang harusnya digantung terkutuk di situ. Tetapi karena Yesus di situ yang digantung terkutuk, dia tidak terkutuk lah. Dia tidak terkutuk. Lalu ngapain dia di situ? Itu cuma. Kami tidak pernah aku doakan kamu tidak pipis selama 3 bulan atas kebotolanmu dan atas penyesatanmu ini. Kau telah menyesatkan kau. Kau mengatakan dosamu. Kau mengatakan, kutanya lagi, kulang lagi. Yang harusnya digantung terkutuk di situ siapa? Kamu atau Yesus? Yang harusnya digantung terkutuk. Kamu atau Yesus? Iya, supaya kau sadar. Yang harusnya digantung terkutuk di tiang salib kamu apa Yesus? Yang harusnya. Yang harusnya tergantung terkutuk di situ kamu apa? Nah, kamu kan? Nah, kamu. Tapi faktanya, yang tergantung di situ siapa? Kamu atau Yesus? Berupanya, dia yang mau kok.
Akui dari Bukan kami tadi yang menyuruh, bukan kami yang memaksa dong. dia digantung, bukan. Akui dari Engkau yang atur, tadi. engkau yang atur Gak Tuhan. usah pura-pura Tuhan yang- melindungi Yesus setelah kau pijak-pijak mukanya dengan kakimu itu. Jangan lagi sekarang-karang kau jadi Itu yang pembela. tidak pijak, Dia itu tidak Tuhan mati terkutuk goncangan. loh. Oh, Dia neraka tidak tempatku. terkutuk loh. Yang terkutuk adalah kamu loh. Gimana ceritanya nih? Yesus yang menggantikan kamu. Berarti yang tergantung terkutuk Itu Yesus. yang mau sendiri ya. Tuhan yang mau sendiri. Jangan kau Tuhan yang mau mengada-ngada. sendiri ya. Itu Tuhan lagi yang dibawa-bawa lagi. Tuhan lagi yang dibawa-bawa. Tuhan sendiri yang mau mengutuk dirinya. Gila nggak tuh? Apa sih? Ayo Yang gunakan, dia itu tahu. gunakan sehat. Gunakan akal sehat lo. Gunakan akal sehatmu. Akal sehatmu itu coba digunakan. Itu yang termahal yang kau punya tuh. Itu yang maha kuasa, dia mau seperti apa tuh, bukan kau yang atur. Kamu yang mengaturnya. Kau tadi mengatakan dia mengambil dosamu, Iya, kau yang kau ngatur. yang ngatur, Sekarang Dia siapa? yang mau bekerja Sekarang sama gini. dia, karena dia Coba mau kamu mengerti buktikan kepada saya dalil. Di mana dalilnya Bapak Elohim mau mengutuk orang benar demi menyelamatkan Carolina pendosa ini? Coba tunjukkan dalilnya. Tidak ada dia mau mengambil berkutu ya. Kasih Allah. Berarti kamu yang mengatur Tuhan lu. Tuhan lu kau atur sendiri sebagai tumbal atas dosa-dosa yang kau lakukan itu. Memanggil orang lain datang ke rumahmu birahi sampai pagi karena suamimu dalam perjalanan itu. Dosamu itu kau tanggungkan ke Yesus. Itu namanya tuyul. Manusia kotor kau. Ya, itu namanya tuyul. Dosamu kau ajak laki-laki datang ke rumahmu ketika perjalanan panjang suamimu, kau tanggungkan ke Yesus. Kau yang mengatur. Padahal tidak ada dalilnya Tuhan Elohim mengutuk orang benar demi menyelamatkan Carolina sang pendosa ini. Itu fakta. Kau mengada-ngada congormu itu ya. Lah, Yesus datang untuk pendosa kan? Itu kan dia yang mau. Iya, makanya. Berarti untuk kamu, berarti kamu itu pendosa. Aku datang bukan untuk orang-orang yang benar, kata Yesus. Aku datang untuk orang yang berdosa. Nah, kamu percaya? Berarti kamu pendosa. Mau pendosa mau enggak, itu bukan urusan. Enggak dong. Yang menerima Yesus itu hanya pendosa. Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Itu kan dia yang mau.